Baik, mohon perhatiannya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memberikan kita kesempatan sehingga bisa tetap muka pada kesempatan kali ini adalah mata pelajaran fikih, ya, pertemuan perdana kita akan membahas materi tentang takaruf. Ada baiknya sebelum memasuki ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum mulai pelajaran, dari sini Bapak akan membacakan presensi, ya. Akan Bapak absen. Yang hadir silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Hadir. Ahmad Syahid. Dara Najwa. Boni Srantini. Ade Rizky. Murlinda. Hadir. Tina Apriana. Miranda. Ipa Mutiara. Elvina. Dea Adelka. Sela Erviana. Rosita. Baik, ya, selesai sesi absenan. Kita masuk ke materi. Ya, langsung saja. Sini akan Bapak jelaskan secara singkat tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang taharah. Apakah di antara anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu taharah? Sudah? Sudah, baik. Yang sudah silakan untuk ditahan terlebih dahulu, ya, karena Bapak akan menjelaskan. Kita masuk, ya, ke pengertian taharah. Secara bahasa, ya, taharah berarti bersih atau suci. Nah, secara istilah, taharah adalah mensucikan diri dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam. Dalilnya bagaimana, Pak? Nah, ini dalilnya sudah Bapak cantumkan pada materi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi itu adalah definisi singkat yang mengenai pengertian taharah. Ya. Jadi taharah itu berasal dari bahasa Arab. Taharah itu yang berarti bersih atau suci. Itu definisi secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya adalah mensucikan diri dari hadas dan najis sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana dalil yang tertera. Baik, kita lanjut ke macam-macam taharah. Ya, jadi taharah itu dibagi menjadi dua, ya. Jadi bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bersuci dari hadas, ya. Kemudian bagian kedua itu ada bersuci dari najis. Yang pertama itu ada hadas, kemudian yang kedua najis. Ya. Hadas dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada
hadas kecil, dan yang kedua ada hadas besar. Nah, cara pensuciannya ataupun cara membersihkannya, hadas kecil itu disucikan dengan cara berwudu. Adapun untuk hadas besar itu dengan mandi wajib atau ghusl, mandi janabah ya. Kemudian yang kedua yaitu ada bersuci dari najis. Dan definisinya atau makna secara singkat itu membersihkan najis pada yang pertama itu pada badan ya. Jika terdapat najis pada badan, misalnya manzir ya, tersentuh kotoran cicak, nah berarti manzir menyentuh najis. Kemudian tempat ya, misalnya dalam suatu ruangan di tempat duduk yang terdapat najis kotoran ayam misalnya, nah itu maka termasuk ke dalam terkena najis. Kemudian pakaian, nah misalnya di pakaian syahid ada tai cicak misalnya kan, kotoran cicak, berarti pakaian syahid itu statusnya terkena najis ya. Jadi ada tiga najis yang harus kita jaga ya. Yang pertama pada badan, kemudian yang kedua itu terdapat pada tempat yang kita tempati, kemudian yang ketiga itu ada pakaian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau menjanggal ya di hati tentang penjelasan yang Bapak sampaikan? Baik, Bapak rasa tidak ada ya. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu alat-alat toharoh ya, alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ada air, kemudian ada yang non air atau yang bukan air ya. Air itu dibagi lagi, nanti definisi pembagian air akan Bapak sampaikan di slide selanjutnya. Jadi air yang bisa digunakan untuk toharoh atau bersuci itu adalah air yang suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak ya. Nanti pembagian air mutlak, nah itu ada contoh-contohnya, ada air hujan, kemudian ada air sungai ya, kemudian air salju, mata air dan lain-lain. Nah itu adalah contoh-contoh air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang non air, nah bagaimana ketika di suatu tempat ya kita tidak menemukan air, misalnya di di dalam pesawat, kita dalam sebuah perjalanan ya, menuju ke suatu tempat, otomatis air itu sulit ya, dengan ratusan penumpang, sehingga air itu sulit untuk didapatkan. Walaupun ada, itu hanya untuk beristinja, misalnya buang air kecil atau buang air besar ya. Benda padat seperti debu ya, kayu, kemudian batu, daun, tisu dan lain-lain. Nah, jika tidak mendapati air untuk bersuci, maka benda ini boleh digunakan asal bendanya suci dan bersih. Nah, karena percuma kalau nanti bersuci dengan daun yang ada tai burungnya kan, itu sama saja dengan tidak bersuci statusnya, karena benda yang dipakai itu sudah terkena najis ya. Sama halnya misalnya di debunya, misalnya debunya di meja kan, nah di situ terdapat kotoran-kotoran, misalnya ada bekas kencing misalnya, itu kencing kucing atau kencing siapa, nah itu kan sudah termasuk najis ya. Tisu ya, biasanya tapi umumnya itu pakai tisu ya, tisu. Tapi kalau dulu kan nggak ada tisu kan, jadi kita bisa pakai daun, pakai kayu bisa, tapi jangan kayu yang teksturnya kasar, itu lecet gitu kalau teksturnya kasar ya kan, yang teksturnya halus ya, yang teksturnya halus dan tidak melukai. Nah itu, jadi dia ada kriteria tersendiri ya. Lanjut, kita masuk ke slide berikutnya.
Nah ini tadi yang seperti Bapak sampaikan itu ada macam-macam air, ya. Anak-anak bisa lihat pada layar. Yang pertama itu adalah air mutlak, ya. Air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Contohnya tadi kita lihat lagi ke halaman sebelumnya, ada air hujan, kemudian ada air sungai, ya, ada mata air, ya, air yang berasal dari air tanah, ya, mata air tanah, air salju, ya, atau air es dan lain-lain, ya. Ada 7, ya, ada 7 macam air suci dan mensucikan. Kemudian ada air makruh atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang bisa kasih contoh air makruh? Angkat tangan. Ya, dari Rosita. Contohnya air yang terlalu lama terpapar sinar matahari. Air yang sudah terlalu lama Terpapar sinar matahari dan wadahnya itu dari bagaimana? air yang terpapar lama sama sinar matahari dan Oh, iya. wadahnya itu dari besi kalau nggak salah. Oh iya, iya. Beri tepuk tangan. Dan apresiasi. Ya, walaupun sebenarnya itu definisi daripada air musyammas, ya. Jadi air makruh itu air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa, kan suci kan? Kemudian air susu, air kopi, air teh, boba, corn sugar dan lain sebagainya, ya, Thai tea. Jadi itu masuk ke dalam air makruh. Dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, gimana ceritanya nanti kamu berwudu dengan teh manis, kan? Dikerusumi semut kamu nanti ketika sholat. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh air makruh. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, kemudian ada yang ketiga itu air musyammas, ya, yang seperti dikatakan oleh teman kita Rosita, itu air yang sudah terkena sinar matahari langsung, ya, terkena sinar matahari langsung sehingga air itu berubah menjadi air yang panas. Kemudian yang keempat itu ada air mutanajis, air yang terkena najis, ya, sehingga berubah zatnya, warnanya, rasanya, dan apa? Warnanya, rasanya, satu lagi, baunya. Wah, baik, pintar. Selanjutnya macam-macam najis. Ya, tadi macam-macam air, sekarang macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhaffafah, ya, najis yang kategorinya ringan. Contohnya itu seperti bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI. Kemudian yang kedua itu ada najis mutawasitoh, itu kategorinya sedang, ya, seperti kotoran dan lain-lain, ya, darah. Ya, itu salah satu contoh dari najis mutawasitoh. Kemudian yang ketiga itu ada najis mughalaqah. Itu adalah najis yang kategorinya paling tinggi, ya, berat. Contohnya air liur anjing bab 1, ya, dan lain-lain. Tuh. Nah, ini cara bersuci. Pada slide kedua tadi itu ada wudhu, dan situ ada rukun-rukunnya. Ya, definisi wudhu secara singkat itu membersihkan anggota tubuh dari hadas kecil dan najis sesuai dengan syariat Islam. Itu ada rukunnya, niat, kemudian membasuh muka, ya, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, dan yang terakhir itu tertib. Artinya dimulai dari niat dulu sampai mencuci kaki, ya, jangan terbalik, nanti cuci kaki dulu baru ke niat. Kemudian mandi wajib, itu definisinya mandi dengan menggunakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh,
untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebabnya itu junub, haid atau nifas bagi perempuan. Nah, kalau laki-laki kan tidak haid, keluar mani, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang keempat itu ada tayamum, bersuci dengan debu. Lanjut. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, toharoh ya adalah dasar penting dalam ibadah ya, karena tanpa toharoh atau status suci pada diri seseorang, ibadah yang dikerjakan bisa tidak sah atau tidak diterima. Salat tapi tidak wudu, apakah salatnya diterima? Tidak. Ya. Jadi taharah ini adalah syarat penting kunci diterimanya ibadah seorang hamba. Ya, karena seorang hamba diharuskan dalam keadaan suci ketika beribadah kepada Tuhannya. Baik, Bapak rasa itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf ya jika ada yang salah kata atau salah penjelasan. Itu semua datangnya dari Bapak pribadi, sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Atau Bapak yang bertanya? Ada? Baik, Bapak rasa cukup ya. Nah, jadi Bapak ingin kembali untuk memancing ya, stimulus. Coba IPA sebutkan 4 macam air. Air mutlak, Air mutlak, air makruh, air makruh, musyamal, air musyamas, air apa? Air mutanajis. air mutanajis. Tepuk tangan. Baik, Bapak rasa cukup ya. Baik, Bapak rasa sudah paham untuk materi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.